Beliau berkata, salasun min alamatil ikhlas. Ada 3 tanda seseorang itu disebut ikhlas. Jadi kata Dhunnun, ikhlas itu tandanya ada 3, kata beliau. Untuk siapa? Ya untuk kita, bukan untuk menilai orang lain ini. Jadi untuk kita, bukan untuk menilai orang lain, untuk melihat apakah kita sudah ikhlas atau belum. Jadi 3 indikator yang disebutkan oleh Dhunnun ini bukan untuk menghakimi orang lain. Apa kata beliau? Kata beliau, sama saja ketika dipuji dan dicela oleh orang-orang pada umumnya. Jadi ketika dipuji dan dicela baginya sama saja. Dalam bahasa yang populer, tidak terbang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicaci. Nah, ini yo angel iki. Nah. Ya. Ini susah ini. Tapi inilah tanda seseorang ikhlas. Ketika dipuji, ya, tidak membuatnya terbang. Ketika dicaci, tidak membuatnya sakit hati. Nah, dan harus kita pikirkan betul kalau kita lillahi subhanahu wa ta'ala. Kalau dicaci maki, dirasani, ya biarkan saja. Itu tidak merugikan kita. Kadang kita ini sudah sakit hati baru dirasani. Padahal kalau dirasani kan orang kelong, tidak ada yang berkurang. Kita tidak rugi, tidak ada kerugian materi, tidak ada kerugian apa-apa bagi kita. Ya, maksud dotuson itu. Nah, kadang-kadang kita baru dislike aja, diginiin aja, udah sakit hati. Nah, jadi ketemu di jalan, wah itu sudah sakit hati. Padahal apa yang kurang ketika digituin? Ada yang kurang? Tidak ada. Jadi apakah ada yang luka hati kita? Apa fisik kita? Tidak ada. Kenapa hatinya harus terluka? Biarkan dia bisa seperti itu, kita juga bisa gini kok. Nah, maka tidak usah dipikirkan macam-macam. Itu tergantung penafsiran kita. Kadang kita penafsirannya terlalu suudzon. Ketika orang seperti ini menganggap kita rendah. Padahal seperti ini itu maksudnya jaluk jok. Nah. Ya, jadi itu persepsi itu kadang-kadang membuat kita kemudian sakit hati, membuat kita tidak nyaman. Maka bangunlah persepsi yang positif. Nah, bangunlah persepsi yang baik, persangkaan yang baik. Insya Allah kita tidak akan sakit hati meskipun kita dicaci. Ketika kita dicaci maki, anggaplah itu adalah kritik yang membangun. Insya Allah kita tidak akan sakit hati. Nah, ketika diunak-unak ke wong, jadikanlah itu bahan evaluasi bagi diri kita. Insya Allah kita tidak akan sakit hati. Seperti tadi loh, ada orang begini. Nah, itu menjaluk jok. Nah, kalau kita pikirkan, wah saya direndahkan, itu sakit hati itu. Itu 3 hari 3 malam masih ingat itu. Kok saya diginiin, salah saya apa? Nah, tapi kalau kemudian kita berpikir positif, oh jaluk jok, ya sudah, itu selesai karena kita punya persangkaan yang baik. Nah, jadi disinilah pentingnya sama saja ketika dipuji atau dicaci. Jadi dipuji tidak membuat kita lupa diri, dicaci tidak membuat bangga, dipuji tidak membuat kita lupa diri, dicaci tidak membuat kita rendah diri. Yang kedua, wa nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Lupa memperlihatkan amal dalam amal. Nah, jadi lupa memperlihatkan amal. Jadi tidak ada pikiran amal kita biar dilihat oleh orang lain. Kalau kita masih kepikiran amal kita dilihat oleh orang lain, itu kita belum ikhlas. Jadi melupakan keinginan untuk dilihat orang di dalam beramal. Ini bahasa sederhananya apa? Ya, orang diketok-ketok kayak gitu. Baik. Jadi bagaimana kita bisa melupakan amal kita
dari dilihat oleh orang lain. Kita jangan sampai di dalam amal itu adalah kita perlihatkan, kita tunjukkan kepada orang lain. Maka usahakan segala sesuatu yang berpotensi membuat orang lain melihat amal kita, membuat kita risau karena amal kita dilihat oleh orang lain, itu lupakan. Jadi lupakan, tidak usah dilakukan. Maka saya termasuk orang yang sering menyampaikan, kalau untuk posting di sosmed silahkan posting dagangan, tapi kalau posting ibadah jangan. Karena ini rawan. Ini hanya orang-orang khusus saja yang bisa tidak terbang ketika dipuji. Tapi kalau saya pribadi, ini saya ngomong saya pribadi, itu kalau dipuji itu masih ngefek. Nah, ya masih ngefek. Maka saya sarankan jangan puji saya, masih ngefek. Nah, itu bahaya. Sehingga kalau misalnya kita beramal begitu ya, ada kotak infak lewat, kita masukkan uang 100.000 gitu, terus dipoto cekrek diposting. Nah, itu nyun sewu bisa saja pas infak itu niatnya ikhlas lillah, tetapi ketika kemudian dipuji oleh netizen, mantap, wah itu terbang itu. Nah, apa pujiannya selain mantap? Lanjutkan. Wah itu nyun sewu, terbang apa enggak? Terbang. Maka hindari hal-hal yang berpotensi seperti itu. Hindari yang berpotensi seperti itu. Selain itu apa lagi? Ngasih sumbangan ke orang lain, minta di foto. Nah, Pak ini ada sedikit nah, oleh-oleh misalnya, foto dulu ya. Lalu di posting misalnya. Ini juga rawan, kecuali tadi untuk laporan kepada donatur, itu monggo, bahwa benar-benar sudah disampaikan. Tapi kalau untuk pribadi tidak perlu, karena rawan tadi dari pujian manusia. Karena di sini konsepnya sebagaimana disebutkan oleh Dzunun, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, tanda yang pertama tadi sama saja dipuji maupun dicaci. Yang kedua adalah lupa dari memperlihatkan amal di dalam beramal. Artinya tidak kepikiran untuk memperlihatkan kepada manusia. Yang ketiga, senantiasa di dalam beramal itu hanya berharap pahala di akhirat. Nah, jadi ketika beramal hanya berharap pahala di akhirat. Maka sekarang saatnya kita ngoncai, introspeksi diri kita, apakah kita sudah menjadi pribadi yang ikhlas? Mana dari tiga hal ini yang kita masih belum bisa melaksanakan? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ya semuanya. Kok kabeh? Baik, artinya kita harus berjuang keras untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Ini memang tidak mudah. Untuk yang pertama ini, dipuji tidak terbang. Ketika dipuji sama dicaci juga tidak menjadikan kita sakit hati. Ini tidak mudah. Yang kedua, bagaimana kita tidak kepikiran untuk memperlihatkan amal kita di hadapan manusia. Tidak ada kepikiran. Pokoknya wis lali. Tidak ada kepikiran. Lali carane pamer. Jadi lali carane pamer. Nah, itu luar biasa kalau bisa. Kemudian yang ketiga apa tadi? Ya, senantiasa ingin mendapatkan pahala amalnya di akhirat. Nah, maka inilah 3 indikator ikhlas. Tentu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Sudahkah kita ikhlas? Maka lihat dari 3 indikator ini.